Sore itu Tommy datang menjemput pacarnya yang bernama Noni. Sore itu Noni meminta Tommy untuk mengantarkannya ke rumah nenek yang berada di luar kota karena ada acara keluarga. Setelah menunggu lama, akhirnya Tommy datang dan Noni pun segera berangkat menuju rumah neneknya dibonceng oleh Tommy. Perjalanan yang lumayan jauh ini mereka lewati sambil mengobrol dan berbincang di sepanjang jalan. Sehingga tidak terasa mereka sudah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam. Akhirnya mereka sampai di kediaman neneknya Noni. Karena waktu itu sudah azan maghrib, Tommy tidak mengikuti Noni yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Dia memilih ke masjid dulu untuk sholat maghrib berjamaah dan baru nanti kembali setelah sholat isya. Di masjid saat menunggu azan isya, Tommy mengobrol dengan seorang bapak-bapak yang bernama Pak Bambang. Tommy mendekati Pak Bambang dan mengajaknya mengobrol karena melihat orang itu memperhatikan motor yang digunakan oleh Tommy. "Ini motor antik ya, Dek?" Pak Bambang bertanya. "Iya Pak, ini memang motor antik punya ayah saya waktu masih muda," jawab Tommy. "Saya suka dengan motor antik begini, apalagi terawat, bikin saya iri saja," jawab Pak Bambang. "Kenapa iri Pak?" tanya Tommy. "Karena saya juga punya motor antik Dek, tetapi sudah lebih dari 3 tahun tidak terawat dan cuma ditaruh dalam gudang," jawab Pak Bambang. "Wah sayang tuh Pak, apa motornya rusak sehingga ditelantarkan?" tanya Tommy. "Enggak sih Dek, dulu sebelum saya tinggalkan motor itu masih bagus dan mulus, tapi sekarang sudah tidak ada yang memperhatikannya," ujar Pak Bambang. "Memangnya kenapa nggak dirawat lagi Pak? Kan sayang, apalagi kalau motornya tidak ada masalah sama sekali," kata Tommy. Pak Bambang terdiam beberapa saat dan berkata, "Karena saya ada urusan penting sehingga saya tidak sempat merawatnya lagi. Urusan ini menjadikan saya tidak bisa selalu pulang ke rumah. Dan cuma di saat tertentu saja saya bisa pulang tanpa sempat merawatnya." "Adik bukan orang sini ya?" lanjut Pak Bambang. "Iya Pak, saya dari kota. Saya datang ke sini mengantar teman saya yang ada acara keluarga," kata Tommy. "Oh, kalau boleh tahu ada acara apa ya Dek dan di mana rumahnya? Kali aja saya kenal," kata Pak Bambang. "Teman saya bernama Noni Pak. Tadi saya mengantar dia ke rumah neneknya yang ada di sebelah balai desa," kata Tommy. "Oh, si Noni toh itu keponakan saya Dek. Lama juga saya nggak pernah ketemu dia," ucap Pak Bambang. "Wah, kebetulan sekali Pak. Sebenarnya ada acara apa di rumah nenek?" tanya Tommy. "Oh, itu acara peringatan 1000 hari meninggalnya salah satu kerabat. Kalau begitu nanti setelah sholat isya kita sama-sama datang ke sana ya," Pak Bambang menjelaskan. "Oh iya Pak," jawab Tommy sambil tersenyum. Selesai sholat isya, Tommy mencari-cari keberadaan Pak Bambang di sekitar masjid, tapi tidak menemukannya sampai dia melihat berdiri di luar gerbang masjid. Tommy segera mendekatinya dan mengajaknya untuk segera berangkat. Mereka pun melaju melintasi jalan yang sunyi menuju rumah nenek Noni tanpa bercakap-cakap lagi. Dan tidak berapa lama kemudian mereka sampai di depan rumah neneknya Noni. Pak Bambang kemudian berdiri sambil merogoh kantong celananya dan memberikan 2 lembar uang 100 ribuan kepada Tommy. "Ini uang apa Pak?" tanya Tommy.
Ini uang untuk membeli air mineral dan sisanya kamu simpan saja untuk membeli bensin, ucap Pak Bambang sambil beranjak masuk ke dalam rumah. Tommy kemudian memarkirkan kendaraannya lebih ke pinggir jalan karena banyak orang yang mulai berdatangan untuk melakukan acara zikiran di rumah neneknya Noni. Tepat sebelum Tommy masuk ke dalam, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Noni yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Tom, antar aku beli air mineral yuk." Tanpa berkata-kata, Tommy segera mengambil motornya dan membonceng Noni menuju kios tempat membeli air mineral. "Non, kamu disuruh pamanmu ya membeli air mineral?" tanya Tommy. "Iya, kok kamu tahu?" jawab Noni. "Ya tahulah, soalnya tadi kami bersama-sama di masjid dan dia memberiku uang 200.000 untuk memberi air mineral dan sisanya aku dikasih untuk beli bensin." "Baik banget ya non pamanmu," kata Tommy. "Masa sih perasaan paman dari tadi tuh ada di dalam rumah nenek deh, gak pernah kemana-mana, soalnya dia sibuk bantu-bantu," tanya Noni keheranan. "Paman yang mana sih? Jangan bercanda non, soalnya aku nyata-nyata dari tadi bersama Pak Bambang di masjid," ucap Tommy. "Tom, acara di rumah nenek itu adalah acara memperingati 1000 harinya meninggalnya Om Bambang tahu," Noni pun berkata tak kalah kagetnya. Tommy tersentak kaget. Kilasan-kilasan pertemuan bersama Pak Bambang kembali teringat oleh Tommy. Dia mengingat Pak Bambang yang lebih banyak menundukkan wajahnya saat mengobrol, merasakan hawa dingin ketika berada di dekatnya. Wajah Pak Bambang yang terlihat pucat sekali seperti orang kurang istirahat. Tatapan orang di sekitar masjid yang melihatnya keheranan saat berbincang dengan Pak Bambang. Dan dia tidak melihat Pak Bambang ikut sholat berjamaah dan tidak merasakan ada tambahan beban pada motornya saat membonceng Pak Bambang. Dengan tangan yang masih bergetar, Tommy kemudian merogoh kantong jaketnya tempat dia menaruh uang 2 lembar 100 ribuan. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata cuma 2 lembar daun kering. Jantungnya berdegup kencang dan secara spontan dia menarik tali gas motornya lebih kencang. Dia tidak mendengar teriakan Noni yang memintanya segera berhenti karena kios yang mereka tuju sudah terlewati. Itulah tadi pengalaman horor yang dialami oleh Tony. Ikuti kisah-kisah horor lainnya di channel Miss Horor ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.